Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Sarif Dayan bersama Tribun Medan dalam acara Ngopi Sore. Kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang akan sebentar lagi dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara. Seperti kita ketahui, Sumatera Utara yang memiliki 33 kabupaten kota akan menyelenggarakan pilkada di 23 kabupaten kota. Ini sebuah kegiatan luar biasa yang akan segera kita laksanakan, dan bagaimana nanti pelaksanaannya sekarang sudah hadir bersama saya. Langsung kita undang Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Bapak Herdensi Admin. Selamat sore. Sore Bang Dayan. Wah, luar biasa, sehat kayaknya. Alhamdulillah ya. Sehat. Ya, ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak Herdensi tentang situasi pilkada yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Seperti yang informasi kita peroleh bahwa pelaksanaan pilkada kali ini cukup sangat berat ya Pak ya, karena kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Mungkin bisa Bapak gambarkan sedikit seperti apa sih nanti upaya yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara agar pelaksanaan pilkada ini tetap berjalan baik, terutama pada masa pandemi ini, Pak. Oke, ya memang tadi seperti yang Abang sampaikan bahwa pilkada 2020 ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, bahkan dengan pemilu sebelumnya. Ya. Jadi kalau pemilu atau pilkada sebelumnya kita itu kan satu hal yang harus kita pastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dia sesuai dengan azas-azas pemilihan umum yang demokrasi. Jadi kita harus memastikan bahwa pilkada itu berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, kemudian KPU-nya berintegritas dan lain-lain. Itu kan poinnya gitu. Jadi itu tugas utama kita, memastikan bahwa seluruh tahapan itu dia sesuai dengan standar prosedur pemilu yang demokrasi. Nah kalau sekarang ini pekerjaan kita pasti bertambah gitu, karena selain kita harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dia sesuai dengan prinsip pemilu yang demokrasi, kita juga harus mentaati protokol penanganan COVID-19. Itu sebenarnya tujuannya pertama untuk melindungi diri kami kan sebagai penyelenggara supaya tidak terpapar COVID-19. Kedua, pasti melindungi peserta supaya tidak terpapar COVID-19. Ketiga, pasti melindungi masyarakat umum gitu dari paparan COVID-19. Sehingga jangan sampai nanti ketika pilkada ini dilaksanakan, KPU-nya kemudian menjadi klaster baru atau epicentrum baru gitu kan, pada penularan COVID-19. Nah itu kan yang tidak kita inginkan. Nah makanya KPU RI sebenarnya sudah menyiapkan regulasi supaya KPU pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dia sesuai atau sejalan dia dengan protokol penanganan COVID-19. Jadi sudah ada PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di masa bencana non alam atau COVID-19. Kira-kira isinya Pak? Nah isinya sebenarnya KPU itu sudah memberikan aturan bahwa kami jajaran penyelenggara di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu harus mentaati protokol penanganan COVID-19. Nah, untuk mentaati protokol COVID-19 itu kemudian KPU sebenarnya menyediakan fasilitas yang dibiayai oleh APBN. Nah, ini kan juga beda antara pilkada 2018 misalnya dengan pilkada 2020. Kalau 2018 murni anggaran itu ditanggung oleh APBD. Pemerintah daerah masing-masing ya.
Tapi di 2020 ini anggaran pilkada ini ditanggung oleh dua sumber anggaran. Jadi ditanggung oleh APBD untuk juga, pelaksanaan tahapan. Tapi kemudian untuk pengadaan alat perlindungan diri dan lain-lain itu ditanggung oleh APBN. Jadi APBN itu sudah menanggung. Iya, kami itu dia pertama setiap tahapan itu wajib rapid test. Ini kan sebelum ada semacam diskursus bahwa rapid test ini tidak perlu ya. Ini artinya rapid test dilakukan untuk semua petugas Seluruh. KPU di seluruh Provinsi Sumut ya? Iya, jadi kami itu dilakukan rapid test. Jadi KPU Provinsi rapid test, KPU Kabupaten Kota khususnya yang pilkada itu rapid test, PPK-nya rapid test, kemudian PPS-nya termasuk kepada petugas-petugas pembantu. Misalnya petugas pemutahiran data. Itu kemarin kita rapid test. Kemarin ada sekitar 19.000. Nah, memang ada daerah-daerah yang tidak memungkinkan dilakukan rapid test. Itu memang dikecualikan oleh PKPU nomor 6 tahun 2020. Jadi kalau di daerah tersebut misalnya pemerintah daerah atau gugus tugas tidak bisa membantu KPU misalnya untuk melakukan rapid test, itu dia bisa diganti dengan pemeriksaan kesehatan saja tanpa rapid test. Tapi dia nah, tapi dipastikan bahwa pemeriksaan kesehatan itu dilakukan secara baik. Artinya ini dapat disampaikan bahwa kepada masyarakat tidak usah khawatir karena petugas sendiri sudah melewati protokol kesehatan seperti itu ya Bang ya. Jadi memang petugasnya melewati protokol kesehatan. Jadi selain kita rapid test, di dalam seluruh tahapan itu kita juga disediakan APD, alat perlindungan diri. Misalnya sekarang ini sedang berlangsung tahapan pemutahiran data pemilih, coklit. Jadi petugas coklit kita itu dia kemarin juga kita monitoring, itu dia memakai pelindung wajah, kemudian memakai masker, kemudian memakai sarung tangan sekali pakai, kemudian alat tulisnya itu tidak untuk bergantian. Kemudian mereka juga dibekali hand sanitizer gitu. Nah, berbicara ini memang sebuah tahapan yang luar biasa ya Bang, sampai para petugasnya pun harus menggunakan APD. Nah, di satu sisi ada persoalan bahwa mau tidak mau kemarin juga pemerintah sendiri juga harus menunda sementara menunda dan sekarang sudah mulai jalan lagi. Kalau boleh tahu Bang, sejauh ini persiapan pelaksanaan pilkada di 23 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara ini sudah berapa persen, Bang? Ya, saya kira karena memang tahapan sekarang ini sudah pemutahiran data pemilih, kemudian untuk daerah-daerah yang ada bakal calon perseorangan, teman-teman itu sudah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual, dan ada yang bakal pasangan calon yang sudah muncul, memenuhi syarat gitu, syarat dukungan minimalnya, ada yang belum memenuhi syarat untuk kemudian diberikan ruang oleh regulasi memperbaiki. Nah, jadi sebenarnya persiapan kita sudah sangat maksimal. Jadi pertama dari sisi pembiayaan, 23 kabupaten kota itu semuanya sudah taken NPHD dan anggaran yang dicairkan. Mungkin bisa dijelaskan NBAD kepanjangan. Iya, naskah perjanjian hibah. Jadi naskah perjanjian hibah sudah ditandatangani dan 21 kabupaten kota anggarannya sudah 100% diberikan oleh pemerintah daerah. Tinggal 2 kabupaten kota ini. Ya, yang belum 100% itu Medan sama Labuan Batu. Tapi angkanya sudah 90%. Jadi 90%. Semua tahapan yang sekarang berjalan itu bisa dibiayai dengan anggaran yang ada. Kemudian KPU Republik Indonesia juga sudah menyampaikan bermacam regulasi terkait dengan pelaksanaan tahapan. Ya, tapi kan tidak dipungkiri ya Bang ya, bahwa dalam pelaksanaannya langsung bahwa ada kendala-kendala. Kita tahu pada protokol kesehatan mungkin kita sudah berusaha melakukan pendekatan, kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Tapi di satu sisi tidak dipungkiri bahwa kondisi ini membuat masyarakat semacam membatasi diri, ya kan, bersosialisasi, bertemu secara langsung juga akan sulit. Pernah nggak Bang, atau bisa ada cerita sedikit kendala-kendala di lapangan ya mungkin ada cerita unik atau yang menarik bahwa kami
tolong dong bantu kami juga untuk bisa melaksanakan Oke. ini dengan baik. Sejauh ini sebenarnya sekalipun ini di masa COVID ya, kita belum dapat laporan ada petugas kita yang ditolak oleh masyarakat untuk datang atau ketemu mereka karena alasan COVID, itu nggak ada. Oh, Jadi syukur. sejauh ini masyarakat sebenarnya welcome ya dengan kita. Jadi tidak ada alasan COVID mereka diusir, misalnya tidak boleh masuk ke rumah dan lain-lain. Tapi memang ya kalau hal-hal yang unik pasti banyak terjadi, khususnya kalau daerah-daerah perkotaan seperti Medan ini adalah kesulitan kita menemui warga itu bukan karena COVID ya kan gitu. Kesulitan kita menemui warga misalnya bisa jadi karena pekerjaan Oke. atau memang ada semacam ya apa ya, semacam image ya yang berkembang gitu. Kalau ada petugas datang itu pasti yang dibawa itu persoalan gitu, sehingga mereka nggak Mereka membukakan kemudian pintu full ya. Tidak full ya, mungkin Iya. ya. Menarik Atau, itu memang. atau bahkan ada kalau misalnya kita temukan pada coklit pemilu kemarin pintu tidak dibuka tapi dia dari lantai 3 itu langsung tanya ada apa gitu. Kita bilang ini petugas coklit ya kan, kami mau mendata terkait dengan data pemilih. Ya sudah, jadi ketika kita minta dia memberikan ke kita KK dan KTP-nya, dia masukkan ke dalam ember kemudian di turunkan ke bawah. Ini luar biasa. Kalau kita bisa melihat langsung kayak gitu bagaimana di lantai 3 menurunkan, apalagi Betul. yang lantai 10 ya Bang. Ya. Ya. Nah itu Menarik. mungkin ya apa ya, dinamika saja menurut Ya. kita. Tapi sejauh ini nggak ada Tidak ada menolak masalah ya Bang. karena COVID-19 belum ada kita temukan. Kalau dinamika begitu ya kita sebagai penyelenggara kita nikmati saja. Ya, artinya sejauh ini sampai pada batas masa tahapan coklat ini, artinya alhamdulillah kita sudah berjalan lancar. Tapi kan tidak dipungkiri nanti Bang, pada masa puncaknya, yakni pada masa pencoblosan, pasti akan ada masa yang cukup besar untuk datang ke TPS. Oke. Nah, pasti masyarakat pengen tahu kami nanti datang seperti apa, agar pada masa pandemi ini apakah aturan mainnya seperti apa, misalnya apakah kami nanti di sana ada protokol social distancing segala macamnya, mungkin bisa kasih bocorannya Bang. Betul. Nanti bagaimana pelaksanaan nantinya Bang? Iya, memang dia secara lebih rigid itu nanti pasti diatur oleh KPU dengan peraturan KPU terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara. Itu biasanya kan akan ada PKPU. Memang kemarin sudah ada PKPU di 2017, PKPU 8. Ya kan, itu karena itu kan Pilkada 2018 kan. Tapi karena kondisi COVID, saya kira mungkin KPU nanti akan melakukan perubahan terhadap PKPU 8. Nah, sejauh ini berdasarkan PKPU 6 sebenarnya KPU RI sebenarnya sudah mulai merancang ya, kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat nggak perlu takut pada saat pada saat hari H pencoblosan nanti, KPU itu tetap dia mentaati protokol penanganan COVID-19. Jadi ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh KPU sedari sekarang. Oke. Pertama, mungkin ini kita jeda dulu nih Bang. Sebentar nih. Tribuners, apa sih yang akan dilakukan oleh KPU pada masa pilkada nanti? Kita terutama pada masa pencoblosan. Kita tahu pada masa Covid ini sudah tentu pada masa pencoblosan pasti akan sangat banyak masyarakat datang ke TPS. Lalu apa? Sebentar lagi Bapak Herdensi Admin dari KPU Provinsi Sumut akan memaparkannya. Tunggu sejenak. Oke, Tribuners, ketemu lagi dengan saya setelah tadi jeda sejenak. Sebentar lagi kita akan mendapatkan penjelasan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Bapak Herdensi Admin, terkait bagaimana sih teknis pelaksanaan pemilihan pilkada, terutama di TPS-TPS nanti. Tujuannya sederhana, masyarakat tidak usah cemas. Mari kita dengarkan penjelasannya. Silakan. Ya, sebenarnya ya sedari sekarang KPU sudah menyiapkan ya
Pertama dari jumlah pemilih. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi COVID-19, pemilih di setiap TPS itu dia jumlahnya 800. Oke. Gitu. Satu TPS ya, Satu Bang, ya? TPS itu jumlahnya 800 pemilih maksimal. Oke. Nah, karena ada pandemi ini, makanya kemudian KPU itu mengambil langkah, dia mengurangi jumlah pemilihnya menjadi 500. Kenapa ini diambil angka 500? Itu tadi, pertama untuk mengurangi jumlah yang ngantri di Yang PS, hadir, supaya iya. tidak terlalu ramai. Oke. Kemudian KPU, teman-teman kita di KPPS nanti bisa mengatur jarak antri antara satu pemilih dengan pemilih yang lain. Itu kan pertama. Jadi itu sudah menjadi kebijakan KPU RI. Jadi pemilih sekarang yang sekarang sedang susun data pemilihnya, setiap TPS itu maksimal 500. Jadi tidak lagi 800. Artinya begini, Bang, ini kan masyarakat bertanya nih, Bang. Ya. Sebelumnya 800, sekarang 500. Bagaimana dengan sisanya yang 300? Artinya akan ada penambahan TPS di lingkungan itu atau seperti apa, Bang? Akan ada penambahan TPS. Jadi memang kalau estimasi KPU Sumatera Utara kemarin sebelum ada pandemi ini, jumlah TPS di Sumatera Utara yang melaksanakan pilkada itu sekitar 17.000. Oke. Tapi ini kemudian kita susun ulang karena dia harus 500 kan. Ya. Jumlah TPS kita kurang lebih sekitar 20.000. Artinya bertambah sekitar 3.000 TPS betul, ya, Bang? ada bertambah 3.000 TPS di seluruh wilayah Sumatera Utara yang melaksanakan pilkada ya. Medan barangkali ada penambahan 600 sampai 700 TPS gitu. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain, ada yang menambah 40, ada yang menambah 50, ya tergantung dengan jumlah pemilih mereka. Dan di samping itu ya kita tetap memperhatikan tidak boleh masyarakat ini terlalu jauh dari TPS-nya. Rumah dengan TPS itu harus dekat. Harus iya dekat sesuai dengan itu. Nah, artinya ini bukan jumlah sedikit ya, Bang. 300 TPS juga bukan sedikit. 3.000 TPS, maaf. Itu bukan jumlah yang sedikit. Artinya juga ini akan pihak KPU juga harus menambah orang-orangnya karena juga akan bertambah 3.000 TPS. Artinya akan banyak dibutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu pelaksanaan pilkada ini. Sejauh ini persiapan terutama tim dari KPU Provinsi Sumut seperti apa, Bang? Ya memang kalau kita prediksi pasti orang yang kemudian kita akan minta untuk membantu KPU kalau TPS-nya bertambah pasti kan bertambah. Kalau bertambah 3.000 berarti kan untuk KPPS saja itu bertambah 7 orang pelaksana, 2 petugas pengamanan kan 9 orang. 9 kan, itu. kali 3.000 sudah 27.000 orang. Nah itu dia yang kemungkinan akan bertambah. Nah kita sebenarnya di teman-teman kabupaten kota pasti sudah membayangkan itu untuk mempersiapkan rekrutmen tenaga KPPS itu nanti akan diatur oleh KPU Republik Indonesia. Kami di provinsi kemudian kabupaten kota pasti akan menaati aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Nah sejauh pengalaman-pengalaman kita kemarin tidak ada kendala memang untuk rekrutmen tenaga KPPS. Walaupun di daerah-daerah tertentu yang jumlah penduduknya sedikit, ya kan, itu yang kemudian agak berat kita merekrut orang, tapi sejauh ini itu bisa kita sudah bisa diatasi. Ya. Nah, ini jadi muncul pertanyaan menarik lagi nih dari saya nih, Bang, ya kan. Pelaksanaan pilkada itu mau tidak mau itu pasti akan berhubungan dengan kampanye. Betul. Kampanye akan berhubungan dengan banyak orang. Iya. Nah, kita tahu pandemi COVID salah satunya adalah mengurangi jumlah kerumunan. Apakah juga ada semacam regulasi terkait untuk kampanye nanti, Bang? Iya. Itu tadi seperti yang saya sampaikan di PKPU 6 sebenarnya KPU RI itu sudah mengatur seluruh tahapan ya. Jadi tahapan pemutakhiran data harus taat protokol penanganan COVID-19, tahapan verifikasi faktual terhadap berkas dukungan bakal calon perseorangan itu harus mentaati protokol penanganan COVID-19. Agustus September nanti ada pencalonan itu juga harus mentaati protokol penanganan COVID-19. Setelah pasangan calon ditetapkan dan ada masa kampanye, kampanye itu pun juga harus mentaati protokol penanganan COVID-19. Jadi kalau penanganan protokol penanganan COVID-19 kan ada apa yang kemudian disebut sebagai physical dan social distinction, ya kan, membatasi jarak
antar orang per orang kan gitu, supaya dia tidak tertular. Ini kan persoalannya kalau orang sudah lebih dari sekian puluh orang, apalagi ratusan kan agak repot nih Bang. Betul. Iya, Berarti dia misalnya kalau dia pertemuannya di dalam ruangan, kapasitas ruangan itu dia 100 misalnya orang. 100 orang misalnya. Nah, itu pasti 50%-nya kan dipotong. Nggak boleh dia sampai 100 orang karena kapasitas ruangan 100 orang. Dia kan atur jarak tempat duduk kan harus ada. Nah, itu yang nanti juga akan kami sosialisasikan kepada pasangan calon gitu, supaya mereka juga punya paham yang sama dengan KPU. Jangan nanti dikira membatasi ya Bang. Jangan nanti dikira kita ini membatasi. Wah, ini KPU nggak adil kan. Iya. Oh, nggak boleh fans saya itu datang kan gitu. Nah, ini memang sebuah, itu yang kemarin kami menjadi sebuah perdebatan menarik, bagaimana nanti saat kampanye. Oke, kalau di dalam ruangan mungkin kita bisa. Tapi bagaimana nanti yang misalnya di luar ruangan, yang di lapangan seperti apa, itu kan pasti akan butuh ini. Betul. Ya, saya yakin pasti Komisi Pemilihan Umum sudah punya regulasi untuk menangani persoalan ini. Nah, kembali ke tadi ya Bang ya. Ini tadi agak melompat sedikit. Kembali ke tadi Bang. Bagaimana masalah tadi di TPS tadi Bang, ketika memilih tadi. Oke, setelah Abang bilang bahwa ada protokol kesehatan, petugasnya juga sudah ini. Lalu bagaimana ada jarak? Lalu bagaimana dengan pemilihnya sendiri, Bang? Nah, pemilih itu juga kami harapkan mereka juga mentaati protokol penanganan COVID-19. Jadi pemilih itu nanti datang ke TPS harapannya dia sudah pakai masker. Gitu, itu kami harapkan karena KPU itu tidak menyediakan masker untuk seluruh pemilih. Gitu. Jadi begitu mereka datang ke TPS itu akan kita sediakan tempat untuk cuci tangan. Itu kemudian ada petugas KPPS itu akan mengukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya normal itu dia dipersilakan antri sebagaimana yang lain. Tapi kalau misalnya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, itu yang kemudian ada pendekatan yang lain yang dibuat oleh KPU. Tapi prinsipnya semua orang itu dia harus dilayani hak pilihnya. Pendekatan seperti apa nih Bang? Ini menarik nih Bang. Pendekatan misalnya barangkali KPU akan menyediakan semacam bilik khusus gitu. Tapi kita masih menunggu lah ya peraturan yang lebih teknis nanti dibuat oleh pimpinan di Jakarta. Artinya bilik khusus ini semacam tempat yang memang dikhususkan untuk mereka mungkin yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius ya. Gitu. Gambarannya bilik khusus ini seperti apa Bang? Ya mungkin kalau di dalam susunan TPS-nya itu nanti akan ada simulasi juga saya kira yang dibuat oleh KPU. Susunan di TPS itu misalnya di sebelah sini ada bilik suara yang normal, yang biasa gitu. Mungkin di pojok sebelah sana itu dia agak diberi jarak ya Bang. Agak diberi jarak gitu. Nah, yang kedua sebenarnya selain kita meminta kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol COVID, misalnya memakai masker, kita berharap juga ada kerjasama yang lebih intensif gitu dengan gugus tugas. Kami harus jelaskan juga bahwa KPU ini kan penyelenggara pemilihan kepala daerah, penyelenggara pemilu, bukan gugus tugas penanganan COVID. Itu yang juga harus dipisahkan. Artinya begini, misalnya kita kemarin rapid test, ya kan, kemarin ini sudah kami sampaikan juga kepada Pemprov Su. Gitu, kalau kita rapid test kemudian ada yang reaktif, gitu, kan harus ada tindakan lanjutan kepada yang reaktif, ya kan? Mungkin untuk daerah-daerah yang zonanya masih hijau, reaktif ini barangkali walaupun itu juga harus ada pembuktian, persepsinya kan belum terlalu luar biasa. Tapi untuk daerah-daerah yang zona merah, ini kan cepat reaktif sekali. Ini kan punya potensi berarti kan. Nah, kita berharap sebenarnya apakah ini bisa di swab kan begitu atau dia ada penanganan yang lain supaya potensi yang sudah ditemukan oleh KPU ini itu bisa ditindaklanjuti ataupun cepat dicegah ya Bang. Cepat dicegah. Ya, menarik sekali memang pelaksanaan pilkada tahun ini memang cukup sulit ya, memang kami akui cukup agak berat. Kayaknya Bang Herdian sini kayaknya akan mendapat tugas berat sekali mungkin. Luar biasa. Mungkin ada sedikit begini Bang, imbauan terutama untuk masyarakat secara luas bahwa
Abang bisa memberikan himbauan apa sih ajak masyarakat untuk bisa melaksanakan pilkada ini dengan baik. Silakan Bang. Baik, saya kira pilkada ini kan untuk masyarakat. Jadi undang-undang, konstitusi gitu merancang pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara demokratis, kemudian diterjemahkan demokratis itu memilih secara langsung, itu kan pastinya secara substansi tujuannya kan untuk masyarakat, supaya terpilih pemimpin yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, kan begitu, karena mereka yang kemudian memilih. Ya. Nah, artinya peluang bagi masyarakat untuk memilih pasangan calon yang mereka inginkan sesuai dengan ekspektasi mereka kan dibuka oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu ya kami menghimbau, ayo masyarakat Sumatera Utara khususnya 23 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, itu dia memang ikut terlibat atau berpartisipasi gitu pada seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini. Khususnya nanti dalam pemberian suara tanggal 9 Desember 2020. Jangan golput, karena golput itu bukan Tribuners, solusi. ya, Gitu. Tribuners, ingat, seperti kata Pak Herdensi tadi, 9 Desember 2020. Jangan golput. Jangan golput. Iya. Tribuners, ini sangat luar biasa sekali perbincangan dengan Pak Herdensi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Ini perbincangan ini baru sedikit mengulas tentang bagaimana persiapan pilkada yang akan dilaksanakan di 23 kabupaten kota di Sumatera Utara. Ke depan, saksikan terus di Tribun Medan, di acara Ngopi Sore. Kita akan tindak lanjuti terus bagaimana persiapan pemilihan umum kepala daerah yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Jadi jangan lupa ikuti terus siarannya. Sore ini saya akhiri pembicaraan saya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara Pak Herdensi Adnin yang sudah banyak memberikan masukan. Baik. Mungkin ke depan kita akan sering ngobrol, Pak. Kita akan Amin. sering ngobrol, mungkin bagaimana kelanjutannya seperti apa agar masyarakat juga lebih bisa memahami pelaksanaan pilkada ini dan seperti diimbaukan Bapak tadi, agar partisipasi masyarakat tumbuh dengan baik. Jangan lupa ikutin terus Ngopi Sore bersama Tribun Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.